dan berkata juga Imam Nawawi, wa fil mushafi salatun dumur. Ada 3 cara membaca secara bahasa menurut Imam Nawawi. Dhammul mim, yaitu dibaca dhammah mimnya, berarti mushaf. Wa fathuha mashaf. Kemudian wa kasru mishaf. Fadhammu wal kasru masyhuratan, dibaca dhammah mushaf wa kasru. Wal kasru masyhuratan, ini masyhur yang terkenal itu 2 bacaan, mushaf dan mishaf. Wal fathu dzakaraha Abu Ja'far, dan cara membaca dengan memfathahkan mimnya mushaf itu cara baca oleh Abu Ja'far An-Nahas wa ghairu dan yang lainnya. Itu hanya sekedar ini aja tambahan biar kita tahu. Qala Syekh Malisi, berkata Syekh Sabra Malisi, wa zahirun anna massahu ma'al hadasi laisa kabiratan. Nah, ini ditambahkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani tentang pendapat Syekh Sabra Malisi. Beliau berpendapat orang secara zahir ya jelas bahwa orang yang menyentuhnya dalam keadaan hadas, maksudnya kecil atau batal wudunya, laisa kabiratan, bukan termasuk dosa besar. Itu menurut beliau. Bi khilafis sholati wa nahwiha, beda halnya kalau dengan sholat atau yang sejenisnya, seperti kat tawafi, tawaf, wasajud tilawah, sujud tilawah. Itu lagi baca Quran kita sujud tilawah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Wasyukri, dan sujud syukur. Ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sujud syukur itu nggak perlu wudu. Makanya pemain bola tuh lagi main bola, nggak tahu tuh sujudnya sujud syukur atau sujud sujud aja. Pembidit yang lahir. Kalau menurut beberapa ulama, termasuk di sini sujud syukur itu diharapkan ada wudu. Fa'innaha kabiratun, karena sesungguhnya dalam kondisi-kondisi tadi, sholat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, kalau dia dalam keadaan hadas, maka menjadi dosa besar. Dalam artian tidak diterima. Kalau yang tadi megang mushaf, baca, itu bukan termasuk dosa besar. Ma'fu katanya, kata Syekh Babasi. Ya, tapi lebih utama tentunya kita berwudu. Ya, kalau sekedar aja nih menyentuh megangnya nih. Tapi kalau baca tanpa memegang boleh, orang sedang hadas. Warobiuha, kita lompat masuk kepada yang keempat. Hamluhu illa fi mata'in, yaitu membawanya kecuali Quran tersebut ada di kumpulan barang dagangan. Ini contohnya, ini mobil isinya barang dagangan. Kalau dulu gerobak lah, barang dagangan, di situ ada Al-Quran. Itu boleh. Gimana? Fayahilu hamluhu ma'ahu taba'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahda. Dibolehkan membawanya bersama dengan barang dagangan yang Quran tersebut ikut bersama barang dagangan. Quran itu ikut. Idza lam yakun maksudan, jika adanya itu tidak dimaksudkan bil hamli wahda, untuk membawa Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan tujuannya membawa Quran, tetapi barang dagangan ikut, gitu maksudnya. Ya kan beda. Kalau tujuannya bawa Al-Quran, terus ada barang dagangan nih ikut.
Coba B, saya ngajak AB nih, saya ajak. Ustaz ini ikut, mana yang utama? AB. Iya, daripada Ustaz. Tapi kalau saya ngajak ini ikut, pindah yang utama yang ini. Begitu kalau kita tujuannya di gerobak itu bawa Al-Quran, tapi ada barang dagangan, maka jatuhnya itu niatnya khusus bawa Al-Quran. Tapi kalau bawa barang dagangan, tetapi kita naruh Al-Quran di situ, tujuannya bukan bawa Quran saja, tapi bawa barang dagangan. Kalau dagang Al-Quran, Pak? Dagang Al-Quran? Iya. Saya kan di rumahku juga ada. Yang beli, saya layani kan nggak wudu, nggak apa. Yang beli juga nggak wudu itu. Nggak wudu. Ya itu kalau yang jual disarankan wudu. Karena emang jualannya Al-Quran. Lain kalau dia berniaga terus naruh Al-Quran di situ. Tujuannya dia pergi berdagang bukan khusus membawa Al-Quran gitu. Tapi kalau emang dagangannya Al-Quran ya wassalam. Tapi macam-macam di situ. Iya, macam-macam. Biasanya nanti naruh Al-Qurannya jangan Di atas. jangan di bawah. Carilah tempat yang terbaik. Itu nanti ada bahasanya. Jadi gitu. Bi an lam yaqsid syai'an aw qasada mata' wahda. Jika dia tidak bermaksud kepada sesuatu apapun. Jadi dia tujuannya nggak bawa Quran, nggak bawa barang dagangan, pokoknya bawa apa aja dah. Diangkut di situ. Aw qasada mata' wahda, atau tujuannya adalah cuma bawa barang dagangan saja. Karena ada orang yang bawa barang dagangan di Quran saya tahu. Atau tujuannya sebenarnya bawa barang dagangan aja, tapi ada Al-Quran di dalam. Kalau tadi emang jualan Quran. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata, dan jika tujuannya itu bahwa mushaf itu bersama barang dagangan alal mu'tamad, ya, itu menjadi standar pendapat. Bihilafi ma idza qasada wahda aw qasada wahidan la bi ainihi. Beda halnya kalau apa yang dia maksudkan atau dia niatkan itu hanya Al-Quran. Aw qasada wahidan, atau dia bertujuan niatnya itu Quran satu saja, la bi ainihi, tidak dalam bentukan. Fa innahu yahrum, maka menjadi diharam. Jadi gitu Pak. Pokoknya niatnya apa nih? Kalau niatnya untuk bawa barang dagangan tapi Quran ikut, maka yang utama niatnya apa? Atau nggak niat sama sekali tapi ada barang dagangan, ada Al-Quran. Pokoknya nggak niatin apa, pokoknya dia berangkat mungkin nyewa kali ya. Orang nyarter bisa jadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau niatnya dia bawa Al-Quran, maka menjadi nah ini tinggal niatnya aja. Niatnya jual buku-buku atau niatnya jual Al-Quran. Tapi kalau layani ini niatnya yang layani bukan. Soalnya kan kitab-kitab juga banyak gitu. Iya. Ya tapi kalau Qurannya sendiri, nah itu. Wala yustaratu qaulul mata dzarfan, ya, lahu, dan tidak disyaratkan keadaan daripada barang dagang itu sebagai wadah bagi Al-Quran atau mushaf. Ini contoh, ada rak tadi orang jualnya. Ini raknya memang kerak untuk Al-Quran. Dia taruh di situ. Atau ini gerobak ini memang khusus untuk tempat Al-Quran. Itu beda. Maka kita hati-hati untuk memegang. Tadi kan ada sunduh, kotak.
ini dan sebagainya. Wa mahallu jawazil hamli fi ma dzukira haitsu lam ya'ud massan lahu bi an gharaza fihi syai'an wa hamalahu. Dan letak dari kebolehan untuk membawa apa yang ada ya, disebutkan di dalamnya haitsu lam ya'ud massan, di mana tidak diperhitungkan, tidak dimaksudkan memegangnya terhadap mushaf tersebut. Dan kalau sekiranya bi al-gharaza fihi syai'an wa hamalahu, dan jika sekiranya ada misalnya ini Quran, kita tusukkan di situ, apa yang bisa kita ambil? Skop. Ya, mungkin kalau dulu bisa ditusuk Qurannya, tapi kan jarang orang tusuk Quran, saking menghormati. Sekop lah. Ini Quran di sekop gitu. Jadi di Qurannya itu dia bawa pindahin gitu. Atau karena dia ada alat-alat tadi, kotak, ada sarung, dia tusuk apanya, dia keangkat untuk tujuan dibah. Itu masuk haram, maka menyentuhnya itu, memegangnya itu sampai pegang alatnya aja loh. Masyaallah. Dan bayang kita bahasa ulama kayak gini, itu kenapa ini nggak bahasa kayak seperti ini? Walau bihailin, walaupun dengan ada penghalang, pembatasnya, walau bila postin atau tanpa dengan sengaja. Itu tadi melayani lewat tujuannya, tapi Al-Quran tempatnya dan sebagainya. Nah, bagaimana pendapat Imam Nawawi? Qala Nawawi fit Tibyan, di dalam kitab Tibyan, ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Sepakat para orang-orang muslim, berkewajiban bagi kita semua, ya, bagi orang muslim ini, untuk menjaga dan menghormati Al-Quran, dalam artian mushaf Al-Quran. Ini menjaganya baik menghormati dalam keadaan suci ataupun menghormati tidak merendah. Qala ashabuna wa ghairuhum, berpendapat atau berkata golongan kami, ya, teman-teman kami, maksudnya mazhab Syafi'i, wa ghairuhum, dan selain daripada mazhab Syafi'i. Walau alqahu muslimun fil qawlati wal iyadu billah, kalaulah dibuang atau dilempar, ya, Al-Quran itu ke dalam wadah, tempat atau kotoran, anggap aja tai lah, bahasa kasarnya, itu dibuang ke situ Al-Quran, kita berlindung dari hal yang demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sara al-mulqi kafir, maka kalaulah dia sengaja yang melempar Al-Quran itu ke dalam kumpulan kotoran atau tai tadi, maka dia sudah dihukumi kafir. Berarti apa? Begitu pentingnya menghormati Al-Quran. Sampai kalau sengaja dia buang Al-Quran, dibuang kalau jabat sengaja, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Wa yahrumu tawassulu bal tawassulu ahadi kutubil ilmi haram. Kemudian juga haram menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai ini santri biasa karena kita menjadikan di sini Syekh Imam Nawawi berpendapat jangan Quran dijadikan bantal di gitu. Kadang-kadang musola udah ada bantal, Quran dijadikan bantal. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haram, bahkan menjadikan salah satu dari
daripada kitab ilmu, ya, mau kitab ini kasih bagus saja, kitab apa saja, kitab sekolah, buku-buku sekolah, kalau bisa jangan dijadikan bantal. Itu haram menurut Imam Nawawi. Wa yustahabu ayyakuma lil mushaf, dan disunahkan agar seseorang itu berdiri saat apa? Ada mushaf. Idza qudima bihi alaihi, jika lewat atau datang kepada ini, contoh mushaf datang, maka dia berdiri menerima. Berdiri. Jadi gambaran berdiri itu sebagai apa? Penghormatan. Li'annal qiyama mustahabun lil fudhala'i, karena sesungguhnya berdiri itu menggambarkan apa? Kesunahan bagi menghormati orang-orang yang dimuliakan. Minal ulama wal akhyar, baik para ulama ataupun orang-orang terpilih. Fal mushafu aula, maka sesungguhnya mushaf Al-Quran itu lebih utama dari siapa? Dari ulama tadi dan juga orang-orang pilihan. Gitu. Jadi kalau Al-Quran baiknya kita berdiri apapun kondisinya. Ya. Kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Nanti kita bahas selanjutnya. Fayahrumul junub. Selesai dan tadi apa yang diharapkan bagi orang yang hadas kecil atau batal wudhunya. Besok kita membahas pertemuan kita orang yang junub, apa yang diharapkan bagi kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alihi wa ashabihi wa nawafihi. Waman asbah, barang siapa yang masuk pada waktu pagi, aidah kalau fisobah, artinya dia masuk waktu pagi. Likumuri dunia hasinan, dia menghadapi urusan dunia sedih, nggak ada ceria-ceria, mengeluh aja, sedih, cemberut, pokoknya ngeluh aja. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sesungguhnya pada pagi itu dia sudah membenci kepada Allah. Ini udah pasti sebenarnya. Wal ma'na, maksudnya dari kalimat tersebut, man hazina ala umuri dunia, barang siapa yang bersedih terhadap perkara-perkara dunia. Amat belum ada jajan, nasi uduk belum sana, kopi belum matang, kagak ada, adanya air putih. Fakul ghadiba ala Allah, maka dia telah marah kepada Allah. Ini Pak, menurut ini orang yang bersedih terhadap urusan dunia, maka dia termasuk, padahal dia sedang marah sama Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illah. Karena apa? Dia dianggap orang yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah atau qada' Allah. Qada' apa? Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajal. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar terhadap cobaan yang Allah berikan kepada dia. Ujian. Ya, tadi ada kopi, mau beli 2.000 enggak ada keluarga. Tinggal air putih, kompor enggak ada minyaknya. Berabe udah. Walam yu'min bil qadari, dan dia tidak beriman berarti dengan takdir Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena apa? Sesungguhnya apa yang ada di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, fahuwa bi qada'illah,
semua itu atas dengan ketetapan Allah. Wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Ada satu Pak, kalau udah begitu banyak berdoa juga. Karena apa? Ada hadis ya, dari sahabat Sauban, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajula la yuhramu rizqu bizunubi yusibuhu. Ini rizki itu mandek Pak, macet, bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Ini makanya kalau dosa segera tahu, bisa jadi rizki itu karena macet, karena apa tadi? Dosa. Iya, perbuatan kita. Iya. La yuradul qadaru illa du'a. Dan takdir itu bisa berubah dengan doa. Makanya senjata muslim itu doa. Gunakan doa. Ya. Wa la yazidu wala yazidu fil umri illa bir. Jadi tidak ada bertambah ya di dalam umur itu. Umur seseorang kan bertambah atau berkurang. Biasanya umur orang bertambah, orang mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan nama, macan mati meninggalkan belang. Maksudnya kulitnya kalau orang mati namanya tersimpan, berarti dia orang baik. Kebaikannya itu membuat namanya apa? Langgeng. Jadi umurnya panjang. Sebenarnya itu sih. Kebaikan itu menambah panjang umur. Ini yang terakhir maksudnya. Artinya itu. Jadi yang membuat panjang umur itu sebenarnya kebaikan kita. Coba Pak, kalau banyak dosa, ya Allah, si meninggal, tukang mabok, tukang nyakitin, alhamdulillah. Tapi orang baik meninggal, ya Allah sayang banget ya, gue belum dimati meninggal. Ya enggak gitu juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau yang nanya. Jadi wala yazidu fil umri illa bir. Dan umur itu tidak bertambah kecuali dengan kebaikan, amal soleh. Iya, Tapi pas soleh ada. Pak Soleh Ada.